termanis buat jiwa kita. Haleluya. Untuk itu kita mau tetap mengandalkan Dia di setiap langkah kehidupan kita. Kita mau memuliakan Dia di setiap langkah kehidupan kita. Amin. Glory, haleluya Yesus. Amin. 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 Mari kita tetap mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Oh, Engkau Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami menyatakan Engkau Allah yang berkuasa di seluruh kehidupan kami. Alami hidup kami. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Glory. Haleluya.
menemaniku Haleluya. di atas gunung batu hidupku. Sungguh bangga aku Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkan. Haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kita sambut, kita bangkit berdiri. Haleluya, di telapak tangan-Mu tertulis dalam Tuhan. Haleluya, di dalam genggaman-Mu seluruh hidup kami. Haleluya, sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah melupakanku. Oh amin. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu yang tak pernah meninggalkanku. Ku katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan. Aku katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Amin. Ku katakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap waktu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Haleluya. Ku nyatakan Tuhan, Engkau Tuhan di hidupku, aku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafas. Tuhan, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. 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 Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
kalau kami boleh berada di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga kami boleh mempersembahkan pujian dan penyembahan kepadamu. Dan biar itu menjadikan satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ada saatnya kami memuji, menyembah Engkau, dan tiba saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan akan suara Tuhan melalui hamba-Mu yang telah Kau utus di tempat ini Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan, karena Kau adalah Allah yang kudus. Dan urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan oleh Allah jadikan rema dalam kehidupan kami. Dan bukan hanya kami dengar, tetapi kami dapat melakukan oleh karena pertolongan yang daripada kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi kami semua, urapi pendengaran kami, urapi hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan, jadikan tanah hati kami yang terbaik untuk boleh benih firman Tuhan yang kami dengar itu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berbuah, boleh berakar dan bertumbuh Tuhan di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu berkuasa. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ada pengharapan bagi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam firman Tuhan kami boleh menerima jawaban apa yang kami naikkan kepada-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ibadah ini, kami boleh keberkatan yang daripada Tuhan. Kami tidak sia-sia kami datang ke tempat ini, karena kami memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semua Tuhan, kami yang ada di tempat ini siap mendengarkan firman Tuhan. Kami yang ada di tempat ini Tuhan boleh siap melakukan apa yang kami dengar dari kebenaran akan firman Tuhan, sehingga iman kami boleh bertumbuh. Karena iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan di dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari pertengahan sehingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua yang ada di tempat ini siap mendengarkan firman-Mu, siap ditegur oleh firman-Mu, siap memperbaiki kehidupan kami, karena firman mengajarkan kepada kami, karena firman mendidik kepada kami di dalam kebenaran, karena firman adalah kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami jelaskan segala doa dan segala kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang mengizinkan saya untuk melayani tempat ini. Terima kasih kepada majelis PPD dan seterusnya yang mengizinkan saya pun ada melayani tempat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Kita sudah ada di bulan Agustus. Tidak lama lagi kita sudah mau menata lagi. Saat pagi hari ini
Mari kita membuka mempelajari firman Tuhan bersama yang terdapat dalam kitab Suratan Yudas. Suratan Yudas. Karena ini satu pasal, kita akan membaca ayat 20 dan ayat 21. Suratan Yudas 1 ayat 20 dan 21. Mari kita baca bersama dua ayat ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. Suratan Yudas merupakan suratan yang pendek karena hanya terdiri dari satu pasal dan 25 ayat. Namun suratan Yudas ini syarat dengan nasihat-nasihat kepada jemaat Tuhan, kepada umat Tuhan yang pada waktu itu sedang berkumpul, sedang berhadapan, sedang diserang oleh ajaran sesat, oleh guru-guru palsu, oleh pengejek-pengejek, dan tidak sedikit di antara mereka jemaat pada waktu itu menjadi gelisah, sehingga suratan ini datang untuk memberikan jawaban-jawaban ataupun penguatan-penguatan kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Dan ayat yang ke-20 ayat 21 yang kita sudah baca merupakan satu himbauan bagian terakhir dari ketika menghadapi situasi, menghadapi ajaran-ajaran sesat, menghadapi orang-orang yang pada waktu itu, kalau Bapak Ibu boleh membaca ayat sebelumnya, ada pemecah belah dan seterusnya. Sehingga di dalam pasal ini, di dalam ayat yang ke-20, maka disebutkan akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ayat 20 saya perbandingkan dengan terjemahan lama contohnya. Maka terjemahan lama mencatatkan berbunyi, tetapi kamu ini, hai kekasihku, dirikanlah dirimu di atas alasan imanmu yang amat kudus, sambil berdoa di dalam Roh Kudus. Kalau saya berbandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka berkata, tetapi kalian, saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan kepercayaanmu
kepada Yesus Kristus, imanmu itu sangat suci. Sementara itu berdoalah dengan kuasa Roh Allah. Lalu terjemahan satu lagi saya bandingkan dengan Alkitab versi Borneo. Borneo ini kemelayuan ya, dari bahasa Melayu. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang dikasihi, teruslah usaha membina hidup yang berasaskan iman yang paling suci. Berdoalah dengan bimbingan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam 3 terjemahan perbandingan dengan ayat ini, maka saya mengambil kesimpulan bahwa ada satu yang ditekankan di dalam ayat ini, yaitu frasa bangunlah diri. Dalam bahasa Yunani, kata bangunlah itu disalin dengan kata epoikodomeo. Epoikodomeo itu berarti membangun, seperti membangun rumah, membangun sebuah bangunan, dan mempunyai fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh, sehingga fondasi itu merupakan suatu disebutkan sana di atas dasar imanmu yang paling suci, yaitu kepada Kristus. Dan kita memahami bahwa Yesus Kristus adalah batu penjuru fondasi yang begitu kuat. Dan disitulah kita membangun fondasi. Jadi ekonomio itu membangun bukan saja membangun, tetapi membangun sampai selesai. Tentu pekerjaan membangun tidaklah mudah, tidaklah segampang yang dipikirkan, karena begitu banyak kendala-kendala. Beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu, kita mendengar karena 17 Agustus Presiden akan merayakan di IKN. Tetapi rupanya banyak pembangunan di sana terhambat karena curah hujan yang begitu tinggi dan situasi alam yang membuat terhambat. Sehingga dalam berita-berita didatangkan pawang-pawang hujan. Bapak Ibu membaca berita itu, sampai ada satu orang pawang hujan bawa jimatnya begitu banyak supaya hujan tidak, supaya pembangunan bisa tidak mudah. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu untuk menyelesaikan dari fondasi yang sudah diletakkan, maka harus ada peningkatan. Mulai dari dalam membangun, ada fondasi, ada tiang-tiang, ada struktur-struktur lain yang dibangun sampai itu selesai. Bapak Ibu Saudara, demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita ibarat sedang membangun sebuah bangunan, dan kita terus menerus kita lakukan. Teruslah usaha membina hidup ya dalam tanggungan. Dan terjemahan bahasa Indonesia, teruslah hidupmu dibina. Artinya Bapak Saudara, kehidupan kekristenan kita dalam kerohanian kita tidak bisa
Satu hari, 1, 2, 3 kali sudah cukup. Tetapi ini terus menerus harus ditambahkan, terus menerus harus sampai selesai. Kapan selesai bangunan itu kita bisa selesaikan? Sampai seumur hidup kita, sampai kita dipanggil oleh Bapa di surga dan bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Disitulah kita selesai dalam pembangunan kehidupan kerohanian kita. Dan selama manusia ada di bumi, selama kita masih bernafas, maka kita perlu untuk yang namanya membangun kerohanian kita. Bangunlah dirimu sendiri. Yudas tidak mengajarkan kita tidak menjadi egois diri sendiri, tetapi semua pembangunan rohani itu harus dikerjakan oleh diri sendiri. Kita tidak bisa untuk gabung sama suami biar anak istri, tidak bisa. Ataupun sebaliknya, demikian juga anak-anak tidak bisa diwakilkan oleh orang tua. Suami tidak bisa diwakilkan oleh istri pun. Kalau soal pembangunan rohani harus bersama dan perlu untuk ketekatan diri sendiri. Yudas pun mengajarkan kepada kita di dalam ayat ini bahwa kita perlu untuk membangun diri sendiri di dalam kerohanian kita. Bapak Ibu Saudara, lalu apa pertanyaannya? Mengapa kita harus membangun diri sendiri? Sehingga begitu ditekankan ayat 20 ini, bangunlah dirimu. Pasti ada sebab-sebabnya. Pasti ada alasan yang dinyatakan di dalam, khususnya di dalam kitab atau surat Yudas ini. Maka yang pertama kita melihat bahwa kita, kalau Bapak Ibu membaca di dalam ayat yang keempat, saya membaca yang keempat atau ayat 3 saya mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu, menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ayat yang keempat, ada orang tertentu yang telah masuk menyelundup di tengah-tengah kamu. Itu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada satu frasa, menyelundup. Mari kita bandingkan dahulu dengan 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang ketiga maksud saya. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya loncat ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang menyelundup ke rumah orang lain dan menyeret perempuan-perempuan yang lemah dengan syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai nafsu. Frasa ini mirip sama dengan ayat yang keempat tadi, menyusup. Artinya Bapak Ibu Saudara,
70-an Masehi. Apalagi sekarang, kita sekarang ada di abad 21, tahun 2024. Artinya, mengapa kita harus membangun diri sendiri? Karena kita sedang hidup di akhir zaman yang tidak mudah, karena ada begitu banyak pantangan hidup. Salah satunya ada penyusup. Bapak Ibu Saudara, bayangkan sekarang kalau Bapak Ibu membaca lagi dalam 2 Timotius pasal 3, menyelundupkan rumah. Sekali saya diminta untuk membawa tentang seminar untuk anak-anak sekolah, bahwa saya katakan di akhir zaman ini ada penyelundup rumah, dan itu terbukti saat ini. Bioskop sudah pindah sekarang di rumah, bahkan sudah pindah ke handphone, ke gadget. Semua hiburan ada di sini. Menyelundup ke rumah. Bayangkan orang, suatu anak bisa berjam-jam main game dari malam sampai pagi, menyelundup. Dan kita sedang diperhadapkan dengan situasi yang tidak enak, dan perlu kita membangun diri sendiri untuk mencegah efek-efek negatif ini. Ya, karena kita tidak bisa menolak karena situasi demikian. Tetapi ketika kita membangun diri sendiri, ada perisai yang kuat untuk kita bisa tetap bertahan. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 bahwa di sana disebutkan ada begitu banyak senjata yang Allah melengkapi, dan hanya ada satu saja yang menyerang pedang, yaitu firman Tuhan. Artinya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita sedang hidup di akhir zaman ini, di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah, karena ada penyelundupan. Kita sedang di akhir zaman. Bahkan bukan itu saja, di dalam 1 Timotius pasal yang keempat, 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, waktu-waktu yang akan datang di akhir zaman, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan setan dan ajaran setan-setan. Roh penyesat. Banyak penyesalan di akhir zaman ini. Dan begitu luar biasanya media sosial. Dan penyesatan itu luar biasa. Begitu gampang dan tergampang untuk diisi. Mungkin Bapak Ibu mendengar kemarin wah bisa progres. Banyak orang bimbang sampai bertanya-tanya tentang banyak hal. Karena itu perlu membangun. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Di dalam ayat yang ke-10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Di dalam dia tidak ada penyesalan. Di dalam dia tidak ada, di dalam terang tidak ada penyesalan. Tapi kita melihat ayat yang ke-13. Aku menuliskan kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang dari mulainya
Mulanya aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Tapi dalam ayat yang ke-14 pun diakhiri dengan mengalahkan yang jahat. Dunia ini adalah, kalau Bapak Ibu membaca dalam ayat yang ke-15 dan seterusnya, sedang lena oleh keinginan. Karena kita melihat ada begitu banyak hal di dalam dunia ini yang jahat. Karena itu perlu sekali lagi membangun dalam kerohanian kita supaya kita bertahan dan menghadapi apapun di dalam dunia ini. Jadi yang pertama, mengapa kita perlu membangun diri sendiri? Karena kita sedang hidup di akhir zaman yang tidak mudah. Ada begitu banyak dikatakan penyesat, penyelundup yang jahat dan seterusnya. Lalu yang kedua, mengapa kita harus membangun diri sendiri? Maka saya membacakan di dalam ayat dalam kitab Surat Al-Yudas pasal pertama tadi. Maka saya membaca ayat yang ke-17. Tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh Rasul-Rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan bahwa kepada kamu menjelang akhir zaman, akan tapi pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu mereka, nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keyakinan dunia ini dan hidup tanpa Kristus. Mengapa kita harus membangun diri sendiri? Karena dikatakan kita sedang menghadapi di akhir zaman ini, itu akan tampil pengejek-pengejek. Kata pengejek dalam bahasa Yunani disalin dengan kata empaites. Empaites itu berarti pencemooh. Mengejek. Bapak Ibu Saudara, kadang banyak ejekan-ejekan kepada iman Kristus, bahkan ejekan-ejekan kepada kita sebagai orang Kristus. Ngapain ke gereja? Ngapain berdoa? Hidup aja gitu aja. Ngapain melayani? Toh nggak dibayar, toh nggak ini. Yang paling biasa kemarin pembukaan, ada ejekan cemooh kepada simbol-simbol kekristenan, sudah banyak protes. Pengejek ini luar biasa di akhir zaman ini, di zaman ini. Nah, pengejek ini punya sifatnya. Satu, dikatakan hidup menurut hawa nafsu mereka, nafsu kefasikan. S19 memecah belah. Lalu dikatakan hidup tanpa Roh Kudus. Itu ciri-ciri pengejek-pengejek. Makanya di dalam Mazmur pasal pertama, Mazmur pasal pertama, ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi pemazmur pun Daud sudah menasihatkan pada satu kepada pembaca, jangan
itu semakin dahsyat, semakin luar biasa. Karena kita perlu membangun fondasi hidup kita ini sendiri. Lalu pertanyaan yang keduanya, bagaimana membangun diri sendiri? Bagaimana kita cara membangun diri sendiri? Maka dalam ayat 20 sudah memberikan pesan ini. Yang pertama, bangunlah dirimu di atas dasar iman. Jadi bagaimana kita membangun diri sendiri? Membangun diri sendiri yang pertama adalah dengan iman. Dengan iman, ya, Bapak Ibu Saudara, kata iman di sini adalah pistis yang mempunyai pengertian kepada kita mempercayai kepada yang kita yakini. Dan saya bersyukur karena iman kita dilandaskan kepada Kristus Yesus. Jadi artinya bagaimana kita membangun diri sendiri, yaitu dengan Kristus sendiri sebagai Tuhan kita, sebagai fondasi kita, dan firman Tuhan itu adalah menjadi fondasi kita, iman kita. Karena itu kenapa kita harus membaca firman setiap hari? Karena firman itulah menurut Roma pasal 10 itu yang akan menjadikan iman kita semakin kuat. Banyak baca firman, makin kuatlah iman kita. Kisah Rasul pasal 20, kita membaca ini. Kisah Rasul 20. Dalam ayat 32, pasal 20, ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia yang berkuasa membangun engkau dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskan. Jadi firman itu berkuasa membangun. Makanya saya senang gereja Pantai Kosta di Indonesia selalu ada pendalaman Alkitab. Bahkan tidak sedikit jemaat pun mengikuti sekolah Alkitab. Bukan berarti untuk jadi pendeta, tetapi semakin kaya, semakin kaya. 1 Petrus pasal 2, kita membaca ini. 1 Petrus pasal yang kedua. Dan jadilah sama, ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani supaya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Harus membangun. Itu adalah dengan firman. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya tidak bosan-bosan mengingatkan, ayo kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Itu bukan saja untuk membangun diri kita sendiri, tetapi kalau Mazmur pasal 1 mengatakan itu yang akan membuat hidup kita menjadi sukses dan berhasil. Lalu yang kedua, dengan apa kita membangun diri sendiri? Di dalam Yudas tadi dikatakan ayat 20, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar firman yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus. Doa di sini bukan berarti berdoa dalam Roh Kudus, berdoa bahasa Roh Kudus. Mau makan bahasa Roh dulu kan?
Tetapi yang dimaksudkan adalah berdoa dalam Roh Kudus, adalah berdoa dalam pimpinan dan kehendak Roh Kudus. Karena Roma pasal 8 ayat 26, sebenarnya kita tidak bisa berdoa kalau tidak ada pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Ini pun disalin juga di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam Roh Kudus, dan berjaga-jaga di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi berdoa di dalam Roh Kudus, berdoa dengan Roh Kudus, itu adalah yang dapat membangun kehidupan kerohanian kita. Jadi doa bukan sembarang doa. Kita berdoa, pasti Bapak Ibu setidaknya minimal 3 kali berdoa. Doa makan pagi, siang, dan malam. Tapi itu yang bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tetapi adalah hidup di dalam doa, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Artinya doa-doa kita itu bukan hanya keinginan kita, tetapi hidup dalam doa, dalam pimpinan Roh Kudus, dalam kehendak Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran Tuhan. Lalu yang ketiga, cepat-cepat, ayat yang ke-21. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah. Bagaimana kita dapat membangun kerohanian kita, membangun diri sendiri? Maka dikatakan peliharalah dirimu dalam sedemikian dalam kasih Tuhan. Ini memberi arti bahwa kita harus tinggal dalam kasih Allah. Ini sesuai dengan Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 saja saya bacakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat yang ke-9 saya baca. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jadi firman dan kasih itu berhubungan. Tinggallah di dalam kasih Tuhan, yaitu dengan ayat yang ke-10, jika kamu menuruti perintah. Jadi ada kesinambungan. Jadi kita harus tinggal di dalam kasih Allah. Dan ujian Pentekosta lama, baik berintus dalam cintanya Allah, baik berintus dalam namanya Tuhan. Di sanalah jiwa kita mendapatkan kebenaran. Bangunlah dalam kasih Allah, artinya tinggal dalam kasih Allah, yaitu dengan menaati firman. Lalu yang terakhir, bagaimana kita membangun kerohanian kita, membangun diri sendiri? Ayat 21 tadi dikatakan dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus untuk hidup yang kekal.
sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini memberi arti, memberi makna kepada kita. Kata menantikan, frasa menantikan, itu memerlukan kesetiaan kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita membangun diri kita? Yaitu hanya kita tinggal setia dalam Tuhan, setia dalam kebaikan Tuhan. Dan mau tidak mau Bapak Ibu Saudara, sebagai umat Tuhan, kita harus setia kepada Tuhan. Dan dikatakan untuk hidup yang kekal, inilah berkat yang sempurna. Ketika kita membangun diri sendiri, maka dikatakan ada upah yang Tuhan akan berikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Saya kira ini adalah tujuan kita yang utama dalam hidup ini, adalah hidup yang kekal, hidup bersama dengan Kristus, hidup dengan Pencipta kita. Itulah yang dirindukan oleh Rasul Paulus. Sekarang aku dalam 1 Korintus 1:13, aku melihat dia sama-sama tidak jelas, tapi satu kali aku akan bertemu muka dengan muka, dan itulah sukacita yang paling sempurna. Bukankah dalam Matius pasal yang ke-25 dalam perumpamaan dikatakan, mari sabarlah hambaku yang baik dan setia, engkau telah mengerjakan banyak hal. Dan itulah menjadi kerinduan kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan saya dan saudara, ayo kita bangun diri sendiri, ayo bangun iman kita, ayo bangun kerohanian kita, dan jangan berpuas dengan diri kita saat ini. Teruslah bina, teruslah bangun, teruslah bangun. Karena dengan hal itulah kita akan kuat menghadapi akhir zaman ini, kita akan kuat menghadapi pengejek-pengejek, kita akan kuat menghadapi jahatnya situasi saat ini. Dan dengan kita membangunnya itu dengan iman kita, dengan hidup dalam doa di dalam Roh Kudus, dengan hidup tinggal dalam kasih Tuhan, dan tetap setia dalam Tuhan, maka mahkota kehidupan akan menjadi berlimpah bagi saya dan saudara. Kiranya memberkati iman saya dan saudara hari ini dan seterusnya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Peganglah Tangan Roh Kudus setiap hari, karena itulah yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi situasi saat ini. Mari kita berdiri semuanya. Peganglah tangan Roh Kudus menjadi doa kita pagi hari ini. Sampai kekuatan tangan kita akan terus berjalan. Setiap hari
kami akan lakukan setiap hari. Kami percaya Tuhan menjamin hidup kami hari ini dan seterusnya. Dalam nama Yesus berdoa. Amin. Silakan duduk sesaat. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menjalankan korban persembahan 2 kali. Dan setelah itu Bapak Ibu jemaat dapat juga mengisi persembahan P4K melalui kotak yang ada di depan. Mari kita jalankan persembahan, kita beri yang terbaik bagi Tuhan dan ikat pujian ini. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terjebak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terjebak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, jalan hidup, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terjebak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sebab tangan Tuhan, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat sekalian. Haleluya, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman melalui multimedia. Ibadah umum Minggu 11 Agustus 2024 dilaksanakan 2 kali ibadah pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Penyerahan anak-anak dilaksanakan pada hari Minggu 18 Agustus 2024 di ibadah kedua. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi sekretariat. Ibadah jawaban doa
dilaksanakan secara online melalui YouTube GPI Barito setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah kaum wanita dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah kaum pria dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat di lantai 1. Ibadah dewasa muda dilaksanakan setiap hari Sabtu di minggu ketiga setiap bulannya. Ibadah pemuda dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Ibadah anak-anak atau sekolah minggu dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2. Ibadah remaja dan remaja dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di lantai 2 Pastori. Persembahan, persepuluhan dan diakonia dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia atau dapat ditransfer ke rekening Bank BDN Cabang Melawai dengan nomor rekening dan QR code tertera. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan gereja dapat menghubungi sekretariat di nomor 5 081192929192 atau silakan follow media sosial GPI Barito. Yang terakhir Bapak Ibu, perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan untuk bulan Agustus ini akan diadakan pada minggu ketiga, yaitu pada tanggal 18 Agustus 2024. Jadi perjamuan kudus atau perjamuan Tuhan akan diadakan pada minggu ketiga, hari Minggu tanggal 18 Agustus, baik jam 7 maupun jam 10 pagi di tempat ini. Puji Tuhan. Mungkin yang terakhir ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dengan kasih mohon untuk mengangkat tangan bila ada yang baru pertama kali hadir. Semua jemaat Tuhan yang setia, kita berdoa agar kursi-kursi yang kosong Tuhan boleh mendatangkan, kita boleh mengajak jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Puji Tuhan, terima kasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya kembalikan kepada Bapak KPJ. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita kembali sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi ini yang luar biasa, mengingatkan kita untuk terus membangun diri kita, iman percaya kita di atas fondasi yang teguh, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih kami atas nama gembala, majelis yang ada atau KPJ yang ada, seluruh jemaat yang para aktivis yang ada, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Aan. Kiranya doa kami terus Tuhan pakai pelayanan Bapak Aan tetap jadi berkat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, saya kembalikan worship leader. Mari cepat kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Kalau kita hidup, kita mau hidup bagi Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan, kita mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin, amin. Bapa pujiku,
selalu menyertai Amin, amin. Terima dan terus kasih. meneguhkan janji-janji Amin, amin, dalam Tuhan. hidup ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Berkatilah pekerjaan rumah tangga, usaha mata pencaharian, pendidikan, bahkan memberkati kesehatan kami, berkati kekuatan yang baru menjadi bahagian kami. Sepanjang minggu berjalan, kami tetap dalam kekuatan Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu, pergumulan, doa, pengharapan umat-umat-Mu, kiranya Tuhan pun menjawab dari tempat maha tinggi. Amin. Doa kami pun bagi Bapak dan Ibu Gembala dalam tugas pelayanannya diberkati, dikuatkan, disehatkan senantiasa, dan Ibu Gembala senior pun tetap diberikan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Berkati seluruh umat Tuhan, bahkan berkati juga senantiasa kota kami Jakarta, bahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bawa dan memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang, kami akan kembali ke tempat tujuan kami masing-masing. Lindungi, jagai dengan selamat. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat rahmat dari Allah, kasih sayang dan sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan penyertaan pimpinan Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat Tuhan mengakhiri ibadah pada saat ini. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Yesus, kalau kami sudah mau melanjutkan kegiatan kami percaya kasih-Mu selalu dekat dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ekli Flavia. Haleluya. Berapa? Jangan lupa hashtag ya guys. Jangan lupa